Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Dewan Pengawas KPK melaksanakan sidang etik terhadap FF. Sidang etik Dewan Pengawas atau Dewas KPK adalah mekanisme penegakan kode etik dan pedoman perilaku bagi pimpinan dan pegawai KPK. Sidang ini dilakukan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik, bukan pidana, yang dilakukan insan KPK. Melalui kegiatan safari keagamaan di Jawa Timur, KPK mengajak tokoh agama dan masyarakat menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial sebagai fondasi budaya anti korupsi. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa pendekatan keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan sosial terhadap praktik koruptif. Pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai anti korupsi perlu dirawat tidak hanya melalui aturan dan penindakan, tetapi juga melalui praktik keseharian yang berlandaskan moral dan keteladanan. Masih di Jawa Timur, melalui dialog bertajuk Sinergi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Peradilan, KPK menyoroti penguatan integritas, pengawasan berlapis, serta upaya membangun ekosistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Selain KPK, dialog ini juga menghadirkan narasumber dari Pengadilan Jawa Timur serta Forum Paksi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut, KPK bersama Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Forum Paksi Jatim memperkuat integritas sekitar 200 aparatur peradilan yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera se-Jawa Timur. Langkah ini merupakan kelanjutan dari Fakta Integritas untuk memastikan putusan perkara dapat dipertanggungjawabkan dan menjaga kepercayaan publik. KPK dan Anti Corruption Commission atau CAC Timor Leste menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerjasama pemberantasan korupsi lintas negara. Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua lembaga agar praktik korupsi tidak lagi bersembunyi di balik batas negara, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum sesuai amanat United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Nota kesepahaman ini mencakup penguatan penegakan hukum, pertukaran informasi dan data, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan teknis dalam pemulihan aset atau aset recovery. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga anti korupsi, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, CAC Timor Leste juga berkunjung ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara atau Rukbasan KPK di Cawang, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk mempelajari praktik pengolahan barang bukti, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. KPK memaparkan hasil kajian kebijakan penugasan khusus PT Pertamina Persero untuk pembelian dan investasi energi dalam kerangka perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat. KPK juga merekomendasikan penguatan dasar hukum penugasan melalui Joint Agreement yang mengikat kejelasan indikator dan mekanisme evaluasi penugasan, peninjauan ulang pembentukan Satgas, penyusunan kajian CBA terkait spesifikasi dan harga energi, serta penyempurnaan ketentuan pengadaan minyak mentah agar tetap menjamin persaingan usaha yang sehat. KPK mengajak puluhan siswa SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang, Banten untuk menguatkan integritas sejak dini guna memutus rantai perilaku koruptif sebelum mengakar sebagai karakter. Melalui kegiatan ini, KPK ingin para siswa memahami kerugian negara bermula dari lunturnya kejujuran individu yang akan memperlambat ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial, serta hanya dapat berhenti jika generasi mendatang dibentengi kuatnya moral. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua Januari yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.